Pertimbangan ditahan pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Pasal apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Apakah ada pasal selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Karena kalau yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Dan menurut KUHAP, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ditahan. Halo teman-teman, hari ini pembahasan tentang Nikita Mirzani, di mana ada perkembangan dalam kasusnya Nikita Mirzani. Perkembangan yang pertama, Hotman Paris sudah bercuap-cuap. Kemudian dari pihak Kejari Serang juga sudah membuka peluang restoratif justice untuk kasusnya Nikita Mirzani. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika Nikita Mirzani menggunakan peluang itu. Dari Hotman Paris mengatakan, dia bertanya kepada kejaksaan apakah ada jeratan pasal lainnya selain Undang-Undang UTE. Nah, kalau Undang UTE menurut dari Hotman Paris bisa terjerat hukuman 4 tahun penjara. Nah, ketika 4 tahun penjara diterapkan, itu biasanya si yang dilaporkan ini tidak akan ditahan menurut Hotman Paris seperti itu. Tapi dari pemberitaan dari kejaksaan saat pertama kali Nikita ditangkap, saya melihat dari pihak kejaksaan berkata, pasal yang menjerat dari Nikita Mirzani adalah pasal 21 ayat 4. Terancam hukuman 5 tahun penjara. Nah, ini yang benar yang mana, pihak kejaksaan atau pihak Hotman Paris? Nah, makanya di sini permasalahan apakah yang menjadi dasar Dipolatif ini Dipo Mahendra ini melaporkan Nikita Mirzani? Yang kita tahu adalah pasal pencemaran nama baik terkait unggahan dari Nikita Mirzani, yaitu pasal yang menjeratnya adalah Undang-Undang UTE kalau menurut kita loh ya. Tapi nggak tahu lagi nanti kalau menurut pakar hukumnya, karena kita sendiri juga buta, maksudnya saya sendiri juga buta masalah hukum. Nah, di sini saya baca beritanya ya. Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy D. Simanjuntak mengatakan ada peluang dilakukan restoratif justice dalam kasus Nikita Mirzani yang saat ini ditahan. Namun, Freddy mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerapkan restoratif justice tersebut. Syaratnya adalah perdamaian di antara kedua belah pihak. Jadi pihak Nikita sama pihak Dipo Mahendra harus bersedia berdamai. Kemudian pihak Kejari Serang harus mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana untuk Kejaksaan Agung. Ada perdamaian kuncinya antara si korban dan pelakor. Kita harus mendapatkan persetujuan dari Jampidum, ujarnya. Kemudian respon dari pihak Nikita Mirzani yang diungkapkan oleh pengacaranya, dia menyampaikan seperti ini, silakan kalau mau dipanggil didamaikan, itu bagus. Saya tidak mau angan-angan atau niat laksanakan, ujar kuasa hukum Nikita. Fahmi menyebut saat proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Serang tidak ada upaya untuk restorasi justice atau perdamaian. Jadi dari pihak kepolisian tidak ada upaya untuk perdamaian pihak Nikita Mirzani dengan pihak Dipo Mahendra. Jadi langsung diproses seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Namun soal apakah Nikita akan berdamai dengan Dito Mahendra yang jadi pelapor, Fahmi tidak menjawab lugas. Fahmi hanya mengatakan Nikita tidak bersalah. Bukan itu masalahnya akan berdamai. Nikita merasa tidak bersalah. Dia ditahan, jangan dianggap ditahan terus dianggap bersalah, katanya. Jadi pihak Nikita Mirzani ini masih kekeh beranggapan kalau pihaknya tidak bersalah. Makanya kalau mau ada upaya perdamaian ya silakan saja. Tapi pihak Nikita Mirzani tetap kekeh tidak merasa bersalah. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau prediksi saya kemarin tentang Nikita Mirzani, posisi Nikita Mirzani ini tidak aman. Ada simbol tongkat 10 dan pedang 10. Ada kondisi bisa ditahan atau bisa jadi terpuruk dikarenakan kasus ini. Tapi itu prediksi kemarin.
Tinggal bagaimana langkah-langkah dari tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani untuk bisa membuktikan kalau Nikita Mirzani tidak bersalah. Tentunya itu harus ada bukti-bukti yang akurat yang bisa membela Nikita Mirzani dan bisa membuat Nikita Mirzani bisa terlepas dari jerat hukum. Jadi di sini teman-teman, mari kita lihat setelah ada ada perubahan-perubahan kabar-kabar dari Nikita Mirzani. Kabar yang pertama dari kejaksaan yang memberikan peluang restoratif justice, kemudian dari Hotman Paris Hutapea sudah bercakap-cakap, berucap di media sosial, adakah pasal yang menjerat Nikita Mirzani selain pasal Undang-Undang ITE seperti itu. Tentunya kalau pasal Undang-Undang ITE, kalau menurut Hotman Paris Hutapea, ancaman jeratan hukum 4 tahun penjara, dan 4 tahun penjara kalau menurut aturannya tidak bisa ditahan seperti itu. Nah, mari kita ungkap di sini teman-teman, apakah dengan adanya perubahan-perubahan kabar-kabar tentang Nikita Mirzani, tentunya dengan usaha-usaha dari tim kuasa hukumnya, karena yang namanya proses hukum perubahannya itu sangat cepat sekali. Makanya mari kita lihat bagaimanakah kondisi Nikita Mirzani saat ini. Apalagi dari pihak Kejari sudah memberi peluang untuk perdamaian Nikita Mirzani dengan Dipo Mahendra. Yang saya prediksi di sini, apakah pihak Dipo Mahendra berkenan berdamai dengan Nikita Mirzani? Mari kita ungkap ya. Apakah pihak Dipo Mahendra mau berkenan dengan Nikita Mirzani? Saya pakai kartu ini ya. Apakah pihak Dipo Mahendra mau berkenan berdamai dengan Nikita Mirzani? Karena syarat dari restoratif justice adalah kemauan perdamaian oleh kedua belah pihak. Apakah pihak Dipo Mahendra berkenan berdamai dengan Nikita Mirzani? Ada simbol emergensi, kondisi darurat. Ada simbol new beginning, memulai sesuatu yang baru. Selanjutnya ada simbol inovasi, penemuan-penemuan. Jadi seperti ini teman-teman, ada emergensi. Emergensi itu tentunya ada sesuatu yang dipertimbangkan dari pihak Dipo Mahendra mengenai Nikita Mirzani. Apakah Nikita Mirzani ini memiliki info-info yang penting terkait dengan Dipo Mahendra dan Nindi Ayunda, sehingga pihak dari Dipo Mahendra merasa emergensi di sini? Nah, itu bisa saja terjadi. Kemudian di sini ada new beginning, memulai sesuatu yang baru terkait dengan adanya penemuan-penemuan. Nah, kalau kemarin-kemarin pihak dari Dipo Mahendra bersekekeh untuk memenjarakan Nikita Mirzani, dan dari pihak Polres juga tidak ada perdamaian, upaya perdamaian kedua belah pihak, maka di sini dari kejaksaan menawarkan itu untuk Nikita Mirzani. Dan dari Nikita Mirzani tentunya ada senjata-senjata pamungkas ya. Kalau dilihat dari kartu ini, ada senjata-senjata pamungkas yang membuat dari pihak Dipo Mahendra ada kartu emergensi yang keluar. Tentunya ini hal sesuatu yang bisa membahayakan Dipo Mahendra. Makanya di sini ada perubahan perencanaan kayaknya ya. Makanya ada new beginning, ada perubahan perencanaan terkait dengan penemuan-penemuan yang ada, perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, emergensi yang seperti apakah yang terjadi di pihak Dipo Mahendra ini? Emergensi yang seperti apakah yang terjadi di pihak Dipo Mahendra ini? Karena apa? Ya, karena apa? Mengapa ada kartu emergensi? Ada simbol perlompatan, terobosan. Terobosan ini terkait tentang apa? Terkait tentang blessing, pemberkatan. Nah, pemberkatan dalam hal apa? Dalam innocent, kepolosan, keluguan, kejujuran. Selanjutnya ada simbol aktivasi. Nah, dari pihak Nikita Mirzani berusaha untuk mengaktifkan, misalnya untuk minta bantuan ini itu dan lain sebagainya, atau pakar-pakar hukum sudah mulai bicara seperti Pak Hotman Paris Hutapea
mungkin juga akan ada pakar hukum yang lainnya yang bicara dan lain sebagainya. Di sini ada simbol orang meniup angin, gosip atau berita-berita yang mulai beredar yang membuat dari pihak diplomatik ini merasa ada emergensi. Selanjutnya tinggal satu kartu, ada violet. Jadi untuk perdamaian ini masih dipikirkan, walaupun di kartu kuncinya tadi ada pembaruan strategi dari pihak Dipo Mahendra, teman-teman. Jadi seperti ini artinya ya, emergensi ini adalah sebuah terobosan di mana ternyata dari kasusnya Nikita Mirzani dengan Dipo Mahendra ini ada pro dan kontra. Ada yang mendukung Nikita Mirzani dan ada yang mendukung Dipo Mahendra. Makanya di sini ada simbol blessing. Ternyata Nikita Mirzani juga mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat, termasuk dari Hotman Paris Hutapea. Dan ini membuat kasus ini menjadi sorotan oleh publik. Nah, kalau misalnya kasus ini ada muatan-muatan atau ada campur tangan atau ada begini dan begitu, tentunya hal itu juga akan bisa membuat sesuatu yang kurang bagus. Apalagi pihak kepolisian sekarang ini sedang disorot oleh masyarakat terkait kasus Sambo, narkoba dan lain sebagainya, ya. Makanya di sini pihak kepolisian kayaknya ingin bersih-bersih dalam kasus-kasus yang sedang dihadapinya, terutama kasus yang berkaitan dengan yang disorot oleh publik. Makanya di sini ada innocent, kejujuran. Dan di sini dengan adanya pemberitaan tentang Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani ini adalah publik figur yang kontroversial, jadi ada pantauan dari pakar-pakar hukum. Makanya di sini nanti akan ada pakar-pakar hukum yang bersuara terkait pro dan kontra, seperti Hotman Paris atau bisa juga pakar hukum yang lainnya. Nah, seperti yang Hotman Paris bilang tadi, kalau Undang-Undang ITE jeratan hukumnya 4 tahun. Jika jeratan hukumnya 4 tahun tidak dilakukan penahanan, seperti itu katanya. Makanya di sini kasus ini masih bertabir, masih violet, yang artinya ada simbol matahari tapi mataharinya masih bertabir, masih belum ada titik terang di dalam kasus ini. Tapi dari pihaknya Dipo Mahendra sudah berusaha untuk mengubah strateginya. Kalau kemarin bersekekeh untuk tidak melakukan perdamaian, untuk bisa memenjarakan Nikita Mirzani, tapi dengan adanya kabar-kabar dan perkembangan saat ini dari pihak Dipo Mahendra ada strategi baru yang akan diterapkan di sini terkait dengan penemuan-penemuan, juga terkait dengan emergensi di pihaknya. Nah, emergensi ini seperti yang saya bilang tadi, tentunya mungkin Nikita Mirzani memiliki berita tentang mereka, memiliki kabar-kabar tentang mereka yang ketika berbicara akan bisa membahayakan pihak mereka, seperti itu, atau pihak-pihak yang terkait yang mungkin tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam memproses Nikita Mirzani. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini dari kabar Bapak Dipo Mahendra, kondisinya, prediksinya seperti ini. Terus dari Nikita Mirzani bagaimanakah? Mari kita gali ya. Setelah ada ada dukungan dari, bukan dukungan sih, dari Pak Hotman Paris Hutapea tentang Nikita Mirzani yang ikut merespon bagaimanakah nasib dari Nikita Mirzani saat ini. Kalau kemarin bisa dikatakan gelap, dikarenakan ada pedang 10 juga ada tongkat 10, sudah terkurung malah ditikam seperti itu. Ditikam tentunya sesuatu yang membahayakan kehidupannya ya. Bagaimanakah kondisi Nikita Mirzani saat ini? Satu, bagaimanakah kondisi Nikita Mirzani saat ini? Ada simbol komunikasi, masih ada komunikasi atau berupaya perundingan dengan tim hukumnya atau dengan orang-orang yang bisa mendukungnya, yang bisa memberikan bantuan untuk Nikita Mirzani dalam proses hukumnya. Selanjutnya, bagaimanakah kondisi Nikita Mirzani? Ada santuari, ada perlindungan teman-teman di sini.
ada perlindungan ya. Kemudian bagaimanakah nasib Nikita Mirzani saat ini? Tapi juga emergensi keluar dari pihak Dipo Mahendra, juga emergensi dari pihak Nikita Mirzani, juga ada kartu emergensi. Sama-sama memiliki kondisi yang berbahaya di antara kubunya masing-masing. Nah, dari kartu ini Nikita Mirzani gigih untuk melakukan upaya-upaya perjuangan agar dia bisa lolos jeratan hukum. Dan di sini berupaya ada kondisi santuari. Santuari itu suaka. Suaka itu adalah perlindungan untuk dirinya. Jadi berupaya untuk ada sosok atau ada sesuatu yang bisa melindungi dirinya terkait dalam kasus ini. Tapi di sini walaupun begitu, posisi Nikita Mirzani masih belum aman. Ada kartu emergensi. Nah, mari kita ungkap di sini emergensi untuk Nikita Mirzani ini seperti apa. Kalau emergensi untuk Dipo Mahendra terkait temuan-temuan baru yang harus jujur dalam menjalankan proses persidangan atau proses hukumnya, karena kalau ada sesuatu yang tidak sesuai proses, tentunya Nikita Mirzani akan menjerit-jerit ya, akan protes, dan itu sesuatu yang bisa membahayakan dari pihak Dipo Mahendra. Nah, mari kita ungkap di sini untuk emergensi Nikita Mirzani. Mengapa ada kondisi yang bahaya untuk Nikita Mirzani? Ada simbol radiance. Di sini kemarahan yang luar biasa. Selanjutnya ada simbol virus, sebuah malaikat. Kemudian ada simbol power. Power ini geledek ini misalnya peristiwa hukum yang dijalani Nikita Mirzani. Selanjutnya bagaimana kondisi Nikita Mirzani? Ada insting, naluri. Selanjutnya ada simbol perlompatan. Ini kartunya juga keluar di Dipo Mahendra. Jadi ada dua kartu yang keluar yang sama di Dipo Mahendra, yaitu emergensi dan perlompatan atau terobosan. Mengapa posisi Nikita Mirzani masih belum aman? Dikarenakan Nikita Mirzani saat ini sedang proses hukum ya. Ada simbol radiance, matahari bersinar. Matahari ini bisa menyejukkan, bisa bermanfaat, juga bisa membakar. Tapi dalam kasus hukum ini bisa saya artikan sebagai sesuatu yang bisa membakar kehidupan Nikita Mirzani. Nah, tapi di sini teman-teman ada simbol malaikat di dalam kasusnya Nikita Mirzani. Akan ada sosok yang membantu Nikita Mirzani, yang menolong Nikita Mirzani di dalam kasus ini. Selain dari kuasa hukumnya, siapakah dia? Apakah Hotman Paris? Mungkin, atau yang lainnya. Ada sosok malaikat di sini yang akan membantu Nikita Mirzani terkait dengan jeratan hukum yang sedang menimpanya. Disinilah nanti akan ada terobosan-terobosan dalam pihak Nikita Mirzani sesuai dengan naluri dan instingnya. Naluri dan instingnya tentunya ini akan menggali apakah prosesnya Nikita Mirzani ini sesuai dengan SOP atau hal yang lainnya, ataukah ada pasal-pasal lainnya yang menjeratkan Nikita Mirzani sehingga Nikita Mirzani begitu penanganannya begitu protek dan lain sebagainya. Tentunya hal ini nanti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dari pihak Nikita Mirzani. Tapi di sini posisi Nikita Mirzani juga masih belum aman, sekalipun posisi Nikita Mirzani untuk saat ini dibanding hari kemarin kartunya lebih bagus hari ini. Ya. Lebih bagus hari ini karena di sini ada malaikat yang akan membantu Nikita, yaitu ada sosok yang akan membantu dalam proses hukumnya Nikita Mirzani ini dan akan melakukan terobosan-terobosan untuk membela Nikita Mirzani. Nah, seperti itu perkembangan Nikita Mirzani saat ini. Kita ikuti perkembangan selanjutnya. Kita buka-buka kartu kalau bisa sesering mungkin ya, karena proses hukum ini perubahannya sangat cepat. Baik dari Dipo Mahendra akan berusaha gigih dengan membuktikan jika Nikita bersalah. Dari pihak Nikita Mirzani juga akan berusaha dengan gigih mencari-cari bukti bahwa pihaknya tidak bersalah. Dan kedua orang ini sama-sama kuat,
sama-sama kuat dan sama-sama dalam kondisi bahaya saat ini. Sekalipun pihak Dipo Mahendra sebagai pelapor, tapi kartu emergensi juga berada di pihak Dipo Mahendra. Nah teman-teman, seperti itu untuk kasusnya Nikita Mirzani. Kita pantengin terus, kita ikuti perkembangannya, semoga masalah cepat kelar dan seadil-adilnya dalam menetapkan yang bersalah dan yang benar di dalam kasus ini.